Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Vicky. Kali ini materi yang akan Ibu bahas yaitu masih tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Kalau kemarin kalian ada pertidaksamaannya, kemudian di soal tersebut diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaian, maka untuk hari ini dibalik, jadi ada gambar, kemudian kita mencari yang namanya pertidaksamaannya. Dari soal yang pertama terlebih dahulu, tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. Nah, di situ sudah diketahui ada dua titik. Yang pertama titik 2, negatif 2 ya. Yang ini titik di sini ini yang ada ini garisnya. Ini titik 2, min 2 ya. 2, min 2 dengan titik yang dilalui di sumbu Y yang ini yaitu titik 0, negatif 3. Nah, selanjutnya karena sudah diketahui dua titik tersebut di dalam grafiknya, kemudian kita lihat juga ternyata grafiknya itu garisnya tidak putus-putus, maka itu menentukan tanda pertidaksamaannya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Langkah apa yang harus kita lakukan jika kita mencari pertidaksamaannya, yaitu yang pertama menentukan persamaan garisnya terlebih dahulu menggunakan rumus Y dikurangi YA dibagi YB dikurangi YA sama dengan X dikurangi XA dibagi XB dikurangi XA, di mana A sama B-nya itu adalah titik yang berada di grafik tersebut. Jadi ada dua titik yang diketahui yaitu titik A dan titik B. Nah, karena tadi sudah Ibu jelaskan kalau titik A dan titik B-nya itu diketahui titik yang pertama 0, negatif 3 dan titik yang kedua adalah 2, negatif 2, maka kita bisa memperoleh persamaannya adalah Y dikurangi YA dibagi YB dikurangi YA sama dengan X dikurangi XA dibagi XB dikurangi XA, maka diperoleh Y dikurangi YA-nya itu kan bisa dilihat ya. Di sini kita lihat kalau X-nya itu 0, ini X, kemudian min 3-nya itu adalah Y. Kemudian yang B juga sama, X-nya itu yang 2, Y-nya itu yang negatif 2. Maka diperoleh Y dikurangi YA-nya negatif 3, dibagi YB-nya itu negatif 2, dikurangi YA-nya negatif 3. Sama dengan X dikurangi XA-nya adalah 0, dibagi XB-nya adalah 2, dan dikurangi XA-nya adalah 0. Maka diperoleh, kita operasikan seperti biasa, Y dikurangi min 3, berarti min sama min gitu ya. Min sama min di sini berarti jadi plus, maka Y plus 3 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 3. Negatif 2 dikurangi negatif 3 sama saja dengan negatif 2 ditambah 3. Maka ketemunya 1 sama dengan X dikurangi 0 adalah X, 2 dikurangi 0 adalah 2. Nah, maka ketemunya tinggal kita kalikan silang. Satunya kita kalikan dengan X, kemudian duanya kita kalikan dengan Y ditambah 3. Nah, maka 1 dikali X hasilnya X, kemudian 2 dikalikan Y hasilnya 2Y, 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Maka ketemu X sama dengan 2Y ditambah 6. Nah, kemudian biasanya X sama Y-nya itu dijadikan satu ruas dan angka itu dijadikan satu ruas yang lain. Maka otomatis 2Y-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Maka ketemunya X dikurangi 2Y sama dengan 6. Nah, kalau sudah menentukan yang namanya persamaan garisnya, maka langkah kedua kita bisa mengetahui tanda pertidaksamaannya dengan cara kita menguji salah satu titik yang berada di daerah penyelesaiannya. Tadi kan di sini ada banyak titik yang berada di daerah penyelesaiannya. Misal ini ya, titik yang ini boleh misal 0, negatif 4 atau misal di sini juga boleh 3, negatif 4 dan seterusnya. Pokoknya kita ngambilnya titiknya itu yang berada di daerah penyelesaiannya.
Nah, karena Bu Vicky menguji salah satu titiknya adalah 0,-4, maka kita bisa memasukkan ke persamaannya tersebut, tapi tanda sama dengannya kita ubah jadi titik-titik terlebih dahulu. Jadi X dikurangi 2Y titik-titik 6. Nah, titik-titik itu nanti kalian isikan sesuai dengan hasilnya itu apakah kurang dari ataukah lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kita memasukkan X-nya 0, Y-nya negatif 4. Maka ketemunya 0 dikurangi 2 dikali negatif 4 titik-titik 6. Maka min 2 dikali min 4 adalah 8. Maka 0 ditambah 8 hasilnya 8. Nah, angka 8 dan angka 6 itu tandanya gimana? Oh, 8 itu lebih besar, maka kita tuliskan sininya lebih besar. Nah, kemudian kita lihat lagi di gambarnya tadi adalah gambarnya tidak putus-putus, maka kita tambahkan sama dengan. Maka ketemunya tanda pertidaksamaan yang benar adalah 8 lebih dari sama dengan 6. Nah, karena sesuai dengan ini tanda pertidaksamaannya, maka kita rubah lagi ke pertidaksamaannya dari gambar tersebut adalah X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya cuma ada 2. Yang pertama adalah menentukan persamaan garisnya. Setelah ketemu persamaan garisnya, kita tinggal mencari tanda pertidaksamaannya dengan cara menguji salah satu titik yang berada di daerah penyelesaiannya. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. Nah, dilihat dari gambar tersebut, kita lihat kan ada grafik parabola, maka otomatis pertidaksamaannya pasti berbentuk kuadrat dan kemudian itu garisnya putus-putus. Berarti nanti tanda pertidaksamaannya kalau tidak kurang dari berarti lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya. Nah, karena di situ juga terlihat ada titik-titik yang diketahui. Yang pertama yaitu titik ini, titik potong terhadap sumbu X ada 1,0 ya, 1,0 dengan titik 5,0. Kemudian ada lagi titik puncaknya di sini, titik puncaknya yaitu 3,4 dan yang terakhir di sini nih tadi. Nah, titiknya, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,-5. Nah, ternyata ada 4 titik yang diketahui. Penyelesaiannya kalian boleh memilih mencari persamaan kuadratnya itu menggunakan 2 cara. Kalian boleh memilih salah satu di antara 2 cara tersebut. 2 cara yang dimaksud yaitu yang pertama terlebih dahulu, jika diketahui titik puncak dan satu titik yang lain, maka kalian bisa menggunakan rumus Y sama dengan A dikalikan X min XP dikuadratkan ditambahkan YP yang ini. Kemudian jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan satu titik yang lain, maka kalian bisa menggunakan Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. XP sama YP itu adalah titik puncak dan X1 sama X2 itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, kita cari satu persatu terlebih dahulu menggunakan 2 cara tersebut. Nah, cara yang pertama tadi diketahui titik puncak dan satu titik yang lain. Titik puncaknya tadi adalah 3,4 gitu ya. Kemudian titik yang lainnya adalah 0,-5. Boleh nggak Bu misalkan ngambilnya itu titik yang lainnya yang 1,0 atau 5,0 boleh, bebas. Yang penting diketahui satu titik puncak dan satu titik yang lain. Nah, karena Bu Vicky ngambilnya yang 3,4 dan 0,-5, maka yang 3 ini jadi XP, kemudian 4-nya jadi YP. Kemudian 0 yang di sini jadi X, kemudian negatif 5-nya jadi Y. Nah, kita masukkan ke rumusnya tadi yaitu Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP dikuadratkan ditambahkan YP. Di mana Y sama X-nya kita ganti dengan 0 sama min 5, kemudian XP sama YP-nya diganti dengan 3 dan 4. Kita cari terlebih dahulu nilai A-nya. Maka Y-nya min 5 sama dengan A dikali X-nya tadi 0 dikurangi XP-nya adalah 3 dikuadratkan ditambah YP-nya tadi 4.
Maka ketemunya negatif 5 sama dengan A, 0 dikurangi 3 adalah min 3 dikuadratkan maka hasilnya 9. Nah, A dikali 9 ditambahkan 4. A dikali 9 hasilnya 9A, maka min 5 sama dengan 9A ditambah 4. Nah, 9A sama dengan otomatis 4-nya yang kita pindah ruaskan. Maka ketemunya 9A sama dengan negatif 5 dikurangi 4. Negatif 5 dikurangi 4 hasilnya negatif 9, maka A-nya diperoleh dari min 9 dibagi 9 hasilnya negatif 1. Maka ketemu A sama dengan negatif 1. Setelah A-nya diketahui, maka kita substitusikan lagi ke dalam rumus yang tadi, tetapi X dan Y-nya tidak perlu diganti dengan angka lagi, tetapi hanya X dan Y. Jadi diperoleh Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Nah tadi Y-nya sama X-nya nggak perlu diganti, maka Y sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1 dikalikan X dikurangi XP-nya tadi 3 dikuadratkan ditambah YP-nya 4. Nah X dikurangi 3 dikuadratkan ya yang ini berarti kan sama aja X dikurangi 3 dikalikan dengan X dikurangi 3. X dikurangi 3 dikali X dikurangi 3 maka tinggal kita kalikan satu per satu. X dikali X kuadrat, kemudian X dikali min 3 adalah min 3X gitu ya, min 3X, kemudian min 3 dikali X juga min 3X, dan min 3 dikali min 3 adalah plus 9. Maka diperoleh X kuadrat min 6X ditambah 9 ditambah 4. Nah, min 1 dikalikan X kuadrat min X kuadrat. Min 1 dikalikan min 6 adalah plus 6X. Min 1 dikalikan 9 adalah min 9 ditambah 4. Maka ketemunya Y-nya adalah min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 9 ditambah 4. Nah, min 9 ditambah 4 diperoleh negatif 5. Maka diperoleh Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5. Itu untuk persamaannya jika diketahui satu titik puncak dan satu titik yang lain. Nah, bagaimana jika menggunakan cara kedua yang diketahui titik potong terhadap sumbu X dan satu titik yang lain? Maka kalian bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu yang Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, di dalam gambar tersebut tadi diperoleh bahwa titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu 1,0 dan 5,0. Maka 1 ini jadi X1, 5 jadi X2. Kemudian titik yang lain sama 0 itu jadi X, min 5 itu jadi Y-nya. Dimasukkan dulu untuk mencari nilai A-nya. Maka Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Y-nya kita ganti dengan negatif 5 sama dengan A yang kita cari. X-nya kita ganti dengan 0. X1-nya dikurangi 1, jadi X1-nya tadi 1. Kemudian X dikurangi X2-nya 0 dikurangi 5 karena X2-nya tadi 5. Nah tinggal dioperasikan seperti biasa. Min 5 sama dengan A dikali 0 dikurangi 1. Maka ketemunya negatif 1, 0 dikurangi negatif 5, ketemunya negatif 5. Nah, min 1 dikalikan min 5 hasilnya positif 5. Maka positif 5 dikali A hasilnya 5A. Min 5 sama dengan 5A, maka A-nya diperoleh 5 dibagi negatif 5, ketemu A-nya negatif 1. Ternyata nilai A-nya kan sama dengan cara yang tadi jika diketahui titik puncak dan satu titik yang lain. Nah, setelah diketahui nilai A-nya, maka kita substitusikan kembali ke persamaan awalnya. Tetapi sama kayak tadi, X dan Y-nya itu tidak perlu diganti dengan angka. Jadi yang diganti dengan angka hanya A, X1 dan X2. Maka diperoleh Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Y sama dengan A-nya min 1, X dikurangi X1-nya 1 dikali X dikurangi X2-nya 5. Maka diperoleh, kita kalikan terlebih dahulu X min 1 dikali X min 5-nya. X min 1 dikali X min 5 kita kalikan satu per satu. X dikalikan X hasilnya X kuadrat, kemudian min 1 dikalikan X hasilnya min X, kemudian X dikalikan min 5 min 5X, dan terakhir min 1 dikali 5 adalah plus 5. Maka diperoleh min 1 dikali X kuadrat dikurangi X dikurangi 5X ditambah 5.
Sehingga Y-nya itu diperoleh min X dikurangi 5X kan bisa dioperasikan jadi min 6X. Maka min 1 dikali X kuadrat min 6X ditambah 5X kuadrat min 6X ditambah 5 kita kalikan satu per satu dengan min 1. Maka min 1 kali X kuadrat min X kuadrat, min 1 dikali min 6X plus 6X, min 1 dikali 5 hasilnya min 5. Maka diperoleh hasil persamaan kuadratnya yaitu Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5. Kalau sudah ketemu persamaannya, langkah yang kedua sama dengan kita mencari pertidaksamaan linear yang tadi soal yang pertama, yaitu menguji salah satu titik yang berada di daerah penyelesaiannya. Nah, kalau dilihat di dalam gambarnya, ini daerah penyelesaiannya itu yang berada di dalam grafik fungsi kuadrat. Nah, boleh kalian mengambil salah satu titiknya, misal ada 2,0, 3,0 dan seterusnya. Atau yang ini di dalam lagi misalkan 3, negatif 4 juga boleh. Nah, karena Bu Vicky mengambil salah satu contoh, jadi Bu Vicky hanya mengambil satu titik yaitu 3,0. Nah, menguji salah satu titiknya sama dengan yang tadi kita memasukkan ke dalam persamaan terlebih dahulu, tapi tanda persamaannya atau tanda sama dengannya kita ganti dengan titik-titik terlebih dahulu. Maka Y titik-titik min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 3, Y-nya diganti dengan 0. Diperoleh 0 titik-titik min 3 dikuadratkan ditambah 6 kali 3 dikurangi 5. 0 titik-titik min 3 dikuadratkan hasilnya min 9 ditambah 6 kali 3 sama dengan 18 dikurangi 5. Ini harusnya dikurangi 5 ya. Nah, ini dikurangi 5, maaf salah, ini harusnya 5. Nah, maka min 9 ditambah 18 hasilnya 9 dikurangi 5, harusnya ini bukan 3 tapi 4. Maka tanda pertidaksamaan yang benar adalah 0 otomatis kurang dari 4, bukan 3 ini. Ini harusnya 4. Nah, gini. Sesuai dengan gambar grafiknya garisnya itu putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya tetap kurang dari, tidak ada kurang dari sama dengannya atau nggak ada sama dengannya, jadi hanya kurang dari saja. Sehingga dapat disimpulkan pertidaksamaan dari gambar tersebut adalah Y kurang dari min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini gitu ya. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Jika sudah paham, maka kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan soal terlebih dahulu dan memahami materi selanjutnya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana ada dua pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear dan kuadrat atau kuadrat dan kuadrat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.